Namun Leiga kurang setuju. Di masa kiamat, sumber daya pasti habis. Menikmati segalanya tanpa rencana sama saja bunuh diri. Ia harus mencari cara bertahan hidup. Mendengar itu, si wanita pergi dengan sedih. Ternyata, ia depresi karena kehilangan keluarganya. Namun kehadiran Leiga sedikit meredam niatnya untuk mengakhiri hidup. Mendengar itu, Leiga mengajak wanita itu pergi. Namun wanita yang tidak stabil itu kambuh dan menolak. Leiga pun berjanji akan segera kembali. Tak disangka setelah ia pergi, terdengar 2 tembakan dari gedung. Ia hancur dan langsung tancap gas untuk mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba, seekor anjing liar muncul di tengah jalan. Anjing itu selamat dari wabah dan kebetulan menggagalkan upaya bunuh diri Leige. Ia pun memeliharanya dan memberinya nama Kembali bersemangat, Leige ke perpustakaan belajar cara bertahan hidup seperti medis, listrik, dan tani. Akhirnya, ia bertahan di dunia hancur ini. Setahun mereka saling menemani. Namun saat Leige mulai terbiasa, tiba-tiba ia melihat asap di kejauhan. Selama setahun menyendiri, ia tak pernah melihat manusia lain. Saat itu, mata pria itu berkaca-kaca. Asap tersebut memberinya secercah harapan baru. Ia segera memacu mobilnya menuju lokasi, sambil menggenggam kapak dengan perasaan bimbang apakah kotak misteri ini akan membawa berkah atau petaka. Sebab di dunia kiamat ini, manusialah ancaman yang paling mematikan. Mereka adalah sang pencipta peradaban, sekaligus dalang di balik segala kehancuran yang terjadi. Kawan tak ada di sini. Suara tembakan mendadak itu menenangkan sarafnya. Berarti wanita itu belum berubah jadi pelaku. Aksinya cuma reaksi spontan. Lama tak bicara dengan orang, ia sulit mengutarakan maksudnya. Nyaris kulihat asap milikmu, tapi kulihat siapa yang selamat. Ia pikir ia penyintas terakhir di dunia. Sangat senang Kak Hei mengajak Yishi melihat rumahnya. Dia baru tiba dan Yishi adalah manusia pertama pasca kiamat yang ditemuinya. Sebelumnya dia mengira sendirian di dunia. Tanpa Yishi dia mungkin tak bertahan. Keduanya berbincang semalaman, meluapkan kata-kata yang terpendam setahun. Sadar mereka harapan terakhir kelangsungan manusia. Paginya, mereka berkemas. Saat Kak Hei mengajak tinggal bersama, Yishi yang pendiam tampak malu tapi bahagia setelah lama menyendiri. Kehadiran wanita cantik di rumahnya membuat Yishi merasa canggung. Namun ia tetap menerima orang asing itu. Tiba-tiba teringat sesuatu, Yishi bergegas masuk ke dalam rumah, mengambil bangku, dan memotong tali yang terikat di balok. Kehadiran Kak Hei membuat Yishi mengurungkan niat untuk mengakhiri hidupnya. Saat itu, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah saling menyelamatkan nyawa. Namun masalah belum usai. Saat hendak memasak untuk merayakan sesuatu, mereka mendapati ruang penyimpanan telah diserbu tikus. Kini, Yishi dan Kak Hei harus berhadapan dengan salah satu dari 4 hama besar yang tak kenal takut. Mereka tetap tenang dan pergi ke supermarket besar untuk belanja lagi. Sikap ini memicu bencana nanti. Sementara itu, mayat di tanah mengingatkan Kak Hei akan kiamat. Setelah mendapat barang kebutuhan, keduanya pun mereka berangkat penuh semangat. Belanja gratis adalah satu-satunya kemudahan di akhir zaman, dan tempat ini akan jadi lokasi mereka hidup tenang. Bersama teman, Yishi dan Kakak Hei kembali bersemangat. Dunia ini seolah tak berubah. Agar tak bosan, mereka mulai beraktivitas. Sebagai ahli geologi, Yishi meneliti panel surya untuk memulihkan listrik rumah. Namun, hubungan mereka kian ambigu. Entah karena cinta atau nasib umat manusia. Yang jelas, pada suatu malam yang gelap, akhirnya, Yishi dan Kakak Hei menghabiskan malam bersama karena kesepian. Dengan adanya kontak fisik, hubungan mereka makin erat hingga Kakak Hei hamil. Mereka sempat terkejut dan tak percaya, bukan karena Yishi tak siap, tapi ia cemas melahirkan di tengah kondisi tanpa rumah sakit atau dokter yang berisiko bagi nyawa ibu dan anak.